Kalau ada kiai pakai sarung-sarung seolah-olah nggak alim, nggak sunnah. Makanya Wahabi ini seperti yang saya ceritakan dalam buku saya, ya, adalah rekayasa Yahudi untuk menghancurkan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan mereaksi, yaitu ada satu buah video di mana video tersebut itu yang berjudul adalah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pakai celana, tidak pakai sarung. Kemudian ada dalam tanda kurung yaitu rekayasa Yahudi untuk menghancurkan Islam. Jadi seakan-akan Salafi ini dibuat oleh Yahudi dan untuk menghancurkan Islam, dan ini tidak benar, dan ini adalah fitnah ya teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan tampilkan yaitu video dari Abi Maulana Syarifuddin ya. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya ya. Makanya kadang-kadang banyak komunitas hijrah nih yang dulunya dia misalnya kalau ke masjid pakai sarung, belakangan tiba-tiba udah tidak gitu. Sebenarnya kita ya terserah mau yang mana saja, cuman ada satu prinsip di sebagian ya, bukan semua, di sebagian orang mengatakan jadi seolah-olah istilahnya beginilah ini yang sunnah itu. Nah di sini disebutkan dalam hadis apa? Disebutkan dalam hadis tadi, jangan sebut, jawablah, jangan menyamai ahli kitab. Yang kuat ini, jangan menyamai ahli kitab. Jangan menyamai ahli kitab. Nah ahli kitab gimana rupanya? Dia orang pakai celana. Dia pakai celana, tanpa tidak pakai sarung. Terus maka Nabi SAW katakan, pakailah celana dan pakailah sarung. Nah hadis ini riwayat siapa? Riwayat Imam Ahmad. Nah, terus dan Imam Tabrani. Bagaimana kesaksian-kesaksian maksud yang lain tentang hadis ini? Hadis ini bisa dipakai atau tidak? Coba. Ibnu Muflih berkata, hadis ini isnaduhu jayyid. Hadis ini isnadnya jayyid. Di beberapa kitab lain mengatakan rijaluhu rijal sahih. Kemudian yang lain juga berkata thiqah, rijaluhu thiqat, perawinya kuat. Nah, berarti tidak benar pemahaman yang mengatakan ya kalau pakai sarung itu tidak ada sunnahnya. Bahkan sekarang ini menjadi tolak ukur. Kalau ada kiai pakai sarung-sarung seolah-olah nggak alim, nggak sunnah. Semestinya tidak semacam itu ya teman-teman ya. Mau pakai sarung ataupun mau pakai celana, asalkan sarung itu di atas mata kaki. Kalau sarung itu di bawah mata kaki ataupun menyeret, ini yang jadi permasalahannya. Yaitu apa? Karena masuk dalam hadis yaitu tentang isbal. Kalau memakai sarung di atas mata kaki, itu nanti tidak terkena ancaman hadis tersebut. Dan kalau pakai celana juga harus di atas mata kaki. Kalau di bawah mata kaki juga nanti akan masuk dalam hadis ancaman tersebut, yaitu isbal. Nah oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Maka habislah dibuli ulama-ulama kita dulu. Dari mulai sorbannya dibuli, sampailah dari keadaannya. Cobalah tengok praktek foto sholat orang-orang sunnah yang ada ditempel-tempel di masjid. Pakai sarung apa pakai celana aja kira-kira? Pakai celana aja. Nah, makanya Wahabi ini seperti yang saya ceritakan dalam buku saya, ya, adalah rekayasa Yahudi untuk menghancurkan Islam. Banyak kalau mau kita angkat. Jadi teman-teman ya, ujung-ujungnya malah menuduh Salafi ini adalah rekayasa ataupun buatan oleh orang Yahudi, dan ini adalah fitnah dan tidak benar ya teman-teman ya. Nah lalu teman-teman ya, yaitu apakah boleh sholat itu memakai sarung? Ya jelas boleh ya teman-teman ya, asalkan sarung itu tidak sampai menyeret ke tanah ya. Jadi pertanyaannya adalah ya, tidak mengapa isbal, yang penting tidak sombong. Lalu bagaimana? Nah jadi di video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan secara ringkas oleh Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafidhut Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah isbal tetapi tidak sombong. Nah oke teman-teman, mari kita simak video tersebut ya. Yang pertama, kita penting untuk memahami tentang makna hadis yang menyebutkan tentang sombong di dalam isbal. Karena Nabi SAW ketika berkata kepada Abu Bakar, yang waktu itu Abu Bakar, dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna izari yastarhi. Wahai Rasulullah, pakaianku itu melorot ke bawah.
Tapi aku berusaha ya Rasulullah untuk setiap kali melorot untuk aku jaga sehingga aku naikkan lagi. Jadi Abu Bakar itu ya setiap kali sarungnya melorot maka Abu Bakar menaikkan lagi ke atas. Apa kata Rasulullah SAW? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Lihat ya, Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar berkata, maksudnya Abu Bakar melakukan itu karena ketidaksengajaan. Dan inilah yang dimaksud dalam hadis bahwa tidak sombong itu artinya tidak sengaja. Ini juga disebut oleh Syekh bin Baz rahimahullah, ya. Dan itu penafsiran ini benar kalau kita melihat kepada dalil-dalil yang lain. Yang pertama hadis yang dikeluarkan oleh Ad-Darimi bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki yang memakai kain melebihi mata kakinya, bahkan sampai terseret ke tanah. Ya. Dan Rasulullah pun asra'a fil masyi, ya, beliau pun berjalan dengan cepat untuk mengejar orang tersebut. Lalu Rasulullah bersabda kepada dia, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, irfa' thawbak, angkat tak kainmu itu. Rupanya orang ini berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inna rijli ahnaf wa inna rukbatayya tastok. Wahai Rasulullah, kaki saya ini ya ada cacatnya. Dimana kalau berjalan itu dengkul saya itu beradu. Dengkulnya beradu. Ya, X maksudnya ya. Lihat orang ini merasa malu. Makanya dia memakai kain melebihi mata kaki bahkan sampai ke tanah itu karena takut kelihatan cacat kakinya tersebut. Dan tentu bukan karena kesombongan, bukan karena kesombongan, tapi karena apa? Karena malunya itu. Tapi apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, kullu khalqillah hasan. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Irfa' thawbak, angkat kainmu. Ternyata Rasulullah SAW tidak memberikan udzur. Padahal orang ini bukan karena sombong, Pak. Oh iya, paham. Orang ini memakai kain itu apa? Karena apa? Karena malu akan cacatnya tersebut. Bukan karena sombong. Tapi ternyata Nabi SAW tetap mengatakan angkat kainmu. Setiap ciptaan Allah itu bagus. Kalau kita melihat dari riwayat ini menguatkan perkataan Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dan dikuatkan oleh Syekh bin Baz juga bahwa yang dimaksud dengan sombong itu artinya sengaja isbal. Nah, teman-teman, jadi kalau kita itu sengaja isbal ya, itu karena kesombongan. Nah, ini yang tidak dibolehkan. Ya, itu menurut para ulama. Oke, mari kita lanjutkan ya. Adapun ya, kalau dia tidak sengaja isbal maka itu tidak sombong sebagaimana perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu warḍah. Dalam riwayat Abu Daud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal isbal fa innal isbala minal makhilah." Jauhi oleh kalian isbal karena isbal itu sendiri termasuk kesombongan. Rasulullah mengatakan isbal itu sendiri sudah termasuk kesombongan. Maka dari itu ikhwatul Islam saudaraku yang saya hormati, bahwa isbal baik sombong maupun tidak sombong tetap hukumnya haram. Jadi tegas ini ya. Adapun kalau kita melihat dalil-dalil tentang masalah isbal, karena hadis tentang isbal ini bisa dikatakan mutawatir, diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi SAW yang pernah saya kumpulkan sekitar 15 hadis lebih dan sahih. Ya. Di antaranya Rasulullah sabda, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya dalam api neraka. Jadi apa-apa yang melebihi mata kaki yaitu dari kain, celana maupun sarung ya, itu tempatnya di neraka. Dan ini hadis ini sangat tegas sekali ya teman-teman, agar kita ini jangan sampai kita ini melebihi di bawah mata kaki, dan itu akan terancam dengan hadis tersebut ya teman-teman. Oke, mari kita lanjutkan. Hadis ini umum, bahwa semua kain yang melebihi mata kaki neraka. Ya. Adapun sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud hadis Abu Bakar sombong itu adalah karena kalau ia lakukan itu tidak sengaja. Adapun kalau sengaja maka dia sombong. Itu Allahu a'lam jawaban dari saya. Mungkin Ustaz Syafiq bisa memberikan tambahan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah isbal. Kemudian
Rasulullah SAW bersabda yang artinya keadaan sarung seorang muslim hingga setengah betis. Kemudian, tidaklah berdosa bila memanjangkannya antara setengah betis hingga di atas mata kaki. Jadi kalau di atas mata kaki itu batasannya ya, itu tidak berdosa. Dan apa yang turun di bawah mata kaki, maka bagiannya di neraka. Jadi kalau turun di bawah mata kaki, bahkan kalau ada yang menyeret ke tanah, ini termasuk bagian di neraka. Barang siapa yang menarik pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 4093 dan Ibnu Majah nomor 3573 dan Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Mishkah 4331. Jadi teman-teman ya, hadis ini ya menunjukkan bahwa yang sunnah hendaklah yaitu sarung seorang muslim hingga setengah betis dan dibolehkan turun dari itu hingga di atas mata kaki. Kemudian apa saja yang di bawah mata kaki maka hal itu terlarang dan haram. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kalau kita memakai sarung ataupun celana, harusnya itu di atas mata kaki. Boleh di setengah betis juga boleh. Namun kalau di bawah mata kaki, nanti akan masuk ke dalam hadis tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Badrul Salam. Sombong maupun tidak sombong. Namun ya teman-teman ya, kita harus berhati-hati ya ketika berpakaian. Karena ini bisa terancam dengan hadis tersebut ya. Kemudian ada satu hadis yaitu dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, yang artinya Rasulullah SAW memegang otot betisku lalu bersabda, ini merupakan batas bawah kain sarung. Jika engkau enggan, maka boleh lebih bawah lagi. Jika engkau masih enggan juga, maka tidak ada hak bagi sarung pada mata kaki. Hadis riwayat Tirmizi nomor 1783. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, hadisnya itu sangat banyak sekali tentang terkait masalah isbal ini. Maka teman-teman, apa yang sudah dijelaskan dari Ustadz Abu Yahya Badrul Salam LC itu sudah jelas. Nah, oke teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.